Seorang murid tidak dipanggil untuk menjadi penentu waktu hari penghakiman itu. Walaupun rupanya banyak orang seakan-akan bisa menentukan hari itu. Ia dipanggil untuk membangun sikap selalu siap sedia kapanpun hari penghakiman itu terjadi. Panggilan seorang murid adalah berbuat baik dan berbuat baik. Sehingga jika hari penghakiman itu tiba, Allah akan menemukan dirinya sedang melakukan pekerjaan dan perbuatan baik itu. Jika kita menjalani hidup dalam hukum kasih, bertekun melakukan pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan sambil mengarahkan hati dan hidup kita kepadanya, maka kita tidak perlu takut. Sebab hari penghakiman itu justru akan menjadi perayaan kemenangan Tuhan dan kemenangan kita atas maut. Mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga kita mampu untuk senantiasa berbuat baik, berbuat kasih, kapanpun, dimanapun. Karena dengan cara itulah kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh siap untuk menghadapi saat yang akan tiba yang tak seorang pun tahu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita bersama-sama memperingati orang kudus kita, Santa Cecilia, perawan dan martir. Cecilia yang hidup pada abad ketiga berasal dari kalangan orang kaya di Roma. Dalam keluarganya hanya dia yang menjadi anggota gereja. Orang tuanya yang belum beriman mendesak supaya ia kawin dengan calon suami yang belum beriman. Tetapi ia menolak. Ketika diketahui bahwa Cecilia seorang Kristen, ia dijatuhi hukuman mati di bawah perintah Kaisar Marcus Aurelius. Sejak kematiannya pada abad ketiga, Cecilia dipandang sebagai teladan sempurna wanita yang terdorong oleh cinta akan Kristus, memilih tetap perawan dan bersedia mengorbankan hidupnya bagi mempelai ilahi. Ia wafat sebagai martir. Santa Cecilia dihormati sebagai pelindung para pencinta musik dan paduan suara. Ia adalah salah satu dari 7 martir perempuan yang disebut dalam doa syukur agung pertama. Mari kita siapkan hati kita memasuki Ekaristi Kudus ini dengan menyesali segala kesalahan dan dosa kita, seraya memohon kerahiman Tuhan. Saya mengaku saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, Engkau menggembirakan kami dengan peringatan Santa Cecilia pada hari ini. Semoga teladan hidupnya dapat kami ikuti, sehingga kami pun dapat menyatakan karya kasih Kristus Putra-Mu dalam hidup kami para hamba-Mu. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat sesungguhnya ada awan putih. Di atas awan itu,
duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Lalu keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci. Ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu, "Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak." Maka dia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Lalu seorang malaikat lain keluar dari bait suci di surga. Ia pun memegang sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu, katanya, "Ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak." Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan memotong buah pohon anggur di bumi, dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Maka buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kalangan itu mengalirlah darah. Tingginya sampai ke kekang kuda, dan jauhnya 200 mil. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan datang menghakimi bumi. Tuhan datang menghakimi bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja, dunia itu Raja. Dunia ditegakkannya tidak akan goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Tuhan datang menghakimi bumi. Biarlah langit bersuka cita dan bumi bersorak-sorai. Biar gemuruhlah laut serta segala isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang ada di atasnya, dan segala pohon di hutan bersorak-sorai. Tuhan datang menghakimi bumi. Biarlah mereka bersuka cita di hadapan Tuhan, sebab Ia datang. Sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan, dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Tuhan datang menghakimi bumi. Haleluya, 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 haleluya. Hendaklah engkau setia sampai mati, sabda Tuhan, dan aku akan mengurniakan kepadamu mahkota kehidupan. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan yang dihiasi dengan batu indah dan beberapa macam barang persembahan, tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Akan tiba harinya segala yang kalian lihat di situ diruntuhkan, dan tidak akan ada satu batu pun dibiarkan terletak di atas batu yang lain." Lalu murid-murid bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Jawab Yesus, "Waspadalah, jangan sampai kalian disesatkan. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah dia,' dan saatnya sudah dekat. Janganlah kalian mengikuti mereka. Dan bila kalian mendengar kabar tentang perang dan pemberontakan, janganlah kalian terkejut. Sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang segera." Kemudian Yesus berkata kepada mereka, "Bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan. Dan akan terjadi juga
hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, bagi orang Yahudi, Yerusalem, terlebih Bait Allah, merupakan pusat peradaban, merupakan pusat budaya manusia. Maka tidak heran kalau ada banyak orang mengagumi, bangga akan keindahan Bait Allah itu. Di sana juga seperti kita tahu tersimpan tabut perjanjian. Nah, dalam situasi hati banyak orang yang kagum, yang bangga akan kemegahan, akan keindahan Bait Allah itu, kita dengar dalam Injil tadi, tiba-tiba Yesus justru memperingatkan mereka bahwa hari kehancuran Bait Allah akan tiba. Ia berkata, apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan kata-kata Yesus ini memang benar terjadi pada tahun 70 Masehi. Nah, tentu mendengar pernyataan Yesus itu, rupanya para murid cukup terkejut. Dalam keterkejutan itu mereka bertanya, "Guru, bila manakah hal itu akan terjadi? Apa tandanya kalau hal itu akan terjadi?" Dan Yesus tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Yesus hanya mengatakan, "Waspadalah." Dan Yesus meminta supaya para murid tidak bingung, supaya hati para murid tidak dikacaukan oleh berbagai macam berita yang menubuatkan akan saat itu terjadi. Bagi Yesus yang lebih penting, para murid harus selalu siap sedia, dimanapun, kapanpun akan terjadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, seorang murid tidak dipanggil untuk menjadi penentu waktu hari penghakiman itu tidak tiba. Walaupun rupanya banyak orang seakan-akan bisa menentukan hari itu. Ia dipanggil untuk membangun sikap selalu siap sedia, kapanpun hari penghakiman itu terjadi. Panggilan seorang murid adalah berbuat baik dan berbuat baik, sehingga jika hari penghakiman itu tiba, Allah akan menemukan dirinya sedang melakukan pekerjaan dan perbuatan baik itu. Jika kita menjalani hidup dalam hukum kasih, bertekun melakukan pekerjaan-pekerjaan baik Tuhan, sambil mengarahkan hati dan hidup kita kepadanya, maka kita tidak perlu takut. Sebab hari penghakiman itu justru akan menjadi perayaan kemenangan Tuhan dan kemenangan kita atas maut. Mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga kita mampu untuk senantiasa berbuat baik, berbuat kasih, kapanpun, dimanapun. Karena dengan cara itulah kita menjadi pribadi-pribadi yang sungguh siap untuk menghadapi saat yang akan tiba yang tak seorang pun tahu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sumber kesucian, terimalah tanda pengabdian yang kami unjukkan pada peringatan Santa Cecilia ini. Semoga perjuangan dan cintanya kepadamu menguatkan kami untuk menghadapi segala cobaan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur,
Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, hingga Engkau datang. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh Kristus. Barang siapa ingin menjadi muridku, hendaklah ia menyangkal diri, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kehidupan, santapan suci yang kami sambut ini meneguhkan iman kami untuk setia melayani Engkau. Semoga dengan teladan dan doa Santa Cecilia yang setia mengabdi Engkau dengan jaya dalam derita, kami pun sanggup bertekun dalam kesucian sampai Engkau datang kembali dalam kemuliaan. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu.